Shalom. Gimana kabarnya sore hari ini? Pasti luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan, boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Hampir 1 bulan lebih kita tidak berkumpul bersama-sama karena kondisi yang ada. Tapi puji Tuhan, sore hari ini kita kembali dikumpulkan Tuhan di tempat ini dengan kuat, sehat, diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita, hidup kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan. Kita mau membawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kau berikan yang terbaik buat Tuhan. Korban persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima setiap pujian dan penyembahan dari kami. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau tak tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami menghampiri takhta-Mu Tuhan. Lihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau tak tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan
hidupku. Selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Oleh darah-Mu Tuhan menghapus dosa kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Hosana bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Raja. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau telah menghapus setiap dosa pelanggaran kami. Kasih-Mu sungguh besar bagi kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah sore hari ini. Tuhan kembali kumpulkan kami di tempat ini. Dengan kerinduan kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Urapan yang daripada surgawi Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Agar kami dengan leluasa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Agar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan hantar mereka, bungkus tutup mereka. Tibakan di tempat ini dengan selamat. Agar boleh berkumpul bersama-sama dengan kami, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami saat sore hari ini. Dari awal pertandingan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami siap untuk memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Gimana rasanya kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini? Pasti ada sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita mau angkat pujian. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepada
Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Tuhan Yesus disalibkan karena cintanya yang begitu besar bagi saudara dan saya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita mau lanjut dengan pujian oleh kuasa darah domba Allah. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri kembali. Telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang dirapinya, karena dari lembagannya harapan kakwa kita. Keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang dirapinya, karena dari lembagannya harapan kabar kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang dirapinya, karena dari lembagannya harapan kakwa kita. Darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan
bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, sungguh indah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh indah perbuatan-Mu Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia, berharga. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah kami akan dapat pergi? Haleluya Yesus. Saya undang kita semua kembali bangkit berdiri. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia, dan berharga, sungguh besar. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Indah
salami bagiku. Sungguh indah. Dengan kasih Kristus, Barati masuk ke dalam doa, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh sebab kasih kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami. Hingga pada saat sore hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan setiap puji-pujian kami buat Engkau. Dan biarlah Tuhan puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya saat sore hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami menjadi tanah yang subur. Dan biarlah Tuhan firman Tuhan boleh tertanam dalam tanah hati kami. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Gembala yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai kehidupannya lebih hari lebih heran seturut dengan kuasa-Mu. Dan kami mau menyerahkan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan Anda? Sehat? Puji Tuhan. Luar biasa. Tuhan sudah memberkati kita, memberikan kita kesehatan. Untuk itu mari kita pergunakan waktu yang singkat ini untuk ketemu Tuhan, mendengar pesan suara Tuhan, supaya rohani kita bisa bertumbuh, kekristenan kita makin diberkati Tuhan. Amin. Nah, sore ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengerti firman Tuhan. Temanya apa Bapak Ibu? Mengerti firman Tuhan. Nanti kita akan lihat dalam Alkitab. Mengapa dan bagaimana kok Tuhan ingin supaya orang Kristen itu mengerti firman Tuhan. Mari kita baca dulu ayat dasarnya Markus 4:33. Saya jemput dengan hormat, sama-sama bangkit berdiri. Kita baca ayat mas kita. 1, 2, 3. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dalam hal ini firman Tuhan menerangkan bahwa Tuhan Yesus berkhotbah selalu berusaha ya supaya jemaat yang mendengar itu mengerti. Karena itu dalam ayat ini dikatakan dalam banyak perumpamaan semacam itu ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Ya, sesuai dengan pengertian mereka. Tidak perlu itu yang muluk-muluk. Kalau tidak dipengerti, ya. Apa artinya khotbah yang kelihatannya bagus, dengan susunan kata, tata bahasa yang tepat, yang bagus, dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik. Kalau tidak dimengerti, apa gunanya? Tuhan Yesus adalah pengkhotbah yang baik. Karena itu di dalam khotbahnya dia selalu berusaha supaya jemaat itu bisa mengerti. Karena pengen supaya jemaat bisa mengerti, Tuhan Yesus kalau dia menyampaikan firman Tuhan, dia berusaha menyesuaikan dengan medan, dengan alam sekitarnya, dengan siapakah itu pendengarnya. Misalnya ketika dia berkhotbah di antara nelayan di pantai laut, dia memakai contoh-contoh tentang menjala ikan, ya, supaya
Orang-orang yang mendengar itu bisa ngerti. Coba kalau nelayan yang sederhana, kerjaannya cari ikan, dikasih contoh tentang astronot naik ke bulan, wah terlalu sulit. Ya, jadi Yesus berusaha mempermudah, membuat firman itu sangat sederhana untuk bisa dimengerti. Ya, mari kita lihat misalnya waktu Yesus khotbah di pantai mau memanggil murid-murid untuk menjadi murid Tuhan. Mari kita coba baca itu. Matius pasal 4, 18 sampai 20. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang meneparkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya, waktu Yesus di pantai ketemu dengan Petrus dan saudaranya Andreas, Tuhan ingin mereka itu menjadi murid Tuhan. Tuhan ingin supaya mereka itu pada akhirnya menjadi rasul yang menangkan jiwa. Nah, karena background mereka itu nelayan, maka Yesus ngomongnya dengan bahasanya nelayan. Tuhan bilang apa di sini? Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Asalnya nelayan, Tuhan panggil untuk jadi rasul, pekabar Injil. Dan cara Tuhan memanggil mereka bilang, ikutlah aku. Aku akan jadikan kamu penjala manusia. Jadi cepat masuk, cepat mengerti. Oh, aku ki biyen njolo iwak. Sekarang jadi murid Tuhan, Tuhan ingin aku ninggalkan profesiku sebagai penjala ikan, sekarang mau dijadikan penjala manusia. Dan memang saudara, akhirnya hari Pentakosta pertama Petrus khotbah sekali 3.000 bertobat. Wah, ini jala yang sangat luas ini. Belum ada tandingannya pendeta-pendeta yang seperti Petrus khotbah sekali 3.000 orang bertobat. Nah, inilah cara-cara Yesus menerangkan firman dengan cara-cara yang mudah dimengerti. Yang kedua, waktu Yesus berada di tengah-tengah orang golongan Herodiani. Herodiani ini satu mazhab, satu sekte. Ya. Mereka beragama, tetapi mereka suka mencampur adukkan antara agama dengan politik. Nah, orang Herodia ini pernah berusaha mau menjebak sebenarnya, ya, mau menjebak, mencari kesalahan Tuhan Yesus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka bertanya gini, "Guru, bagaimana pendapatmu? Apakah orang Yahudi ini, pengikutmu ini, wajib membayar pajak atau tidak?" Orang Herodian ini sebetulnya pertanyaannya itu mengandung jerat mau cari salah. Kalau Yesus bilang tidak perlu membayar pajak, wah, Yesus dilaporkan ke pemerintah Romawi, ke kaisaran. Ya, Yesus bisa ditangkap, ini pemberontak. Tapi kalau Yesus bilang, kamu harus membayar pajak. Ingat saudara, zaman Tuhan Yesus, orang Israel, Yahudi itu di bawah penjajahan Romawi. Jadi seandainya langsung Yesus bilang, oh kamu harus bayar pajak. Mereka akan bilang, Yesus itu anteknya penjajah. Zaman waktu itu saudara, pemungut cukai aja dibenci.
Benci sama orang Yahudi karena apa? Pemungut cukai dianggap anteknya penjajah. Tapi Yesus seorang guru, seorang pengkhotbah yang sangat bijaksana. Menerangkan dengan cara yang sangat sederhana, bisa diterima tapi tidak bisa, artinya tidak bisa masuk dalam jebakan. Coba kita baca itu. Yang kedua ini di Matius 22 ayat 15 sampai 21. Matius 22 ayat 15 sampai 21 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Ya, orang Herodian ini golongan mazhab sekte beragama tapi suka mencampur adukkan antara urusan agama dengan urusan politik. Dia mau menjebak Yesus. Dia tanya, "Patutkah kami ini membayar pajak?" Lah, kalau dijawab langsung harus. Wah, mereka langsung bilang, "Tidak perlu ikut Yesus. Yesus itu antek penjajah. Dia ngeloni pemerintah penjajah." Tapi seandainya Yesus bilang tidak usah, langsung mereka lapor kepada pemerintah Romawi dengan tuduhan Yesus itu pemberontak. Nah, karena Yesus tahu bahwa yang dihadapi itu Herodiani, orang berpolitik, maka cara menjawabnya pun pakai hal-hal yang ada hubungannya dengan sarana-sarana politik ini. Tuhan bilang gini, "Sekarang tunjukkan kepadaku uang yang dipakai membayar pajak itu mana?" Lalu dia tunjukkan uangnya, lalu Tuhan ngomong sama orang-orang itu, "Ini rupa dan gambar cap siapa?" Di dalam uang itu ada yang membuat, misalnya uang kita ya pemerintah Republik Indonesia ya, Bank Indonesia gitulah. Nah, kalau pemerintahan Romawi ya sudah jelas cap Kaisar Romawi, tanda tangan Kaisar Romawi. Ini gambar cap siapa? Itu gambar dan cap Kaisar. Tuhan bilang, "Ya udah, kalau gitu kembalikan kepada Kaisar yang Kaisar punya. Dan kepada Allah yang Allah punya." Ini sekaligus masuk kepada pengajaran. Orang Kristen diajar untuk tertib membayar pajak. Nah, bayar pajak karena itu hak Kaisar, hak pemerintah. Tapi juga harus bayar dan kembalikan kepada Allah yang Allah punya. Ini sekaligus mengajar masalah mengembalikan milik Allah perpuluhan. Jadi ibaratnya sambil menyelam minum air. Sekali ngomong Yesus mengajar tentang tertib pajak. Sekali ngomong langsung juga Yesus ngomong tentang
tertib bagaimana orang Kristen harus mengembalikan miliknya Allah. Pakai sarana uang. Uang itu ada tanda tangan, ada cap pemerintah. Ya, karena mereka pertanyaan yang mengandung jerat politik. Yesus jawabnya juga memakai sarana uang yang ada gambar cap kaisar itu. Dengan demikian, orang tidak bisa mempersalahkan Yesus, dan khotbah Yesus itu gampang sekali dicerna. Sekalipun orang bodoh pun bisa ngerti, karena Yesus itu menyesuaikan dengan keadaan. Itulah sebabnya hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah yang baik adalah pengkhotbah yang khotbahnya bisa dimengerti. Apa artinya khotbah yang wah bagus sekali, ilustrasinya menarik, keren. Tapi kalau tidak dimengerti, apa artinya? Dalam hal ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus ingin supaya orang Kristen itu bisa mendengar dan mengerti firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus bisa mengerti firman Tuhan? Kenapa Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen yang mengerti firman Tuhan? Beberapa alasan. Yang pertama, kalau saudara menjadi orang Kristen, ya katakanlah itu berpuluh-puluh tahun, tapi kalau Anda tidak mengerti firman Tuhan, ibadah pengiringan saudara sama Tuhan itu sia-sia. Puluhan tahun sia-sia. Apa iya? Iya. Coba kita lihat ayatnya. Matius 13 ayat 18-19. Matius 13 ayat 18 sampai 19. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Iya. Tuhan Yesus ngomong, setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Kalau dengar tidak mengerti, ibadahnya sia-sia. Puluhan tahun sia-sia. Karena benih itu langsung diambil oleh burung. Itu ibaratnya benih yang jatuh di pinggir jalan. Begitu jatuh belum sempat tumbuh karena tanahnya keras. Ya langsung diambil itu oleh burung. Burung itu si jahat, iblis. Supaya kita tidak ngerti firman Tuhan. Jadi kenapa Tuhan ingin kita mengerti firman? Alasan pertama, dengan tidak mengerti firman, ibadah kita, kekristenan kita akan menjadi sia-sia. Alasan kedua, ketika saudara mendengar tapi tidak mengerti, saudara akan gampang sekali disesatkan oleh nabi-nabi palsu, oleh pengajaran-pengajaran sesat. Markus 12 ayat 24. Markus 12 ayat 24. Jangan, jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya, kamu sesat. Kenapa sesat? Karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ketika orang Kristen itu tidak mengerti dan tidak pernah mengerti maksud dari firman Allah, saudara dan saya akan gampang sekali disesatkan oleh iblis melalui nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu yang menyesatkan itu. Yang berikutnya, alasan berikutnya kenapa Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen yang mengerti firman Tuhan.
Berikutnya adalah ketika saudara tidak mengerti firman Tuhan, saudara gampang sekali mundur, murtad, meninggalkan Tuhan. Bertahun-tahun jadi wong Kristen, orang ngerti firman Tuhan blas, lah itu gampang sekali ya dirongrong oleh iblis ya. Gampang sekali dibujuki setan sehingga akhirnya opo ki. Jadi wong Kristen ki piye, tujuannya bagaimana, arahnya kemana, orang ngerti. Nah ini bisa gampang sekali murtad. Saya melihat di dalam Alkitab juga zaman Tuhan Yesus juga ada banyak murid-murid yang setelah mendengar firman dan mereka tidak mengerti, akhirnya banyak di antara mereka itu yang meninggalkan Tuhan. Kita baca pertama di Yohanes pasal 6 ayat 60 dan 61. Coba. Yohanes 6 ayat 60 sampai 61. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Ya, dalam terjemahan lama, perkataan ini keras, tidak hanya keras, dan dalam terjemahan lama diartikan dengan sulit dimengerti. Berarti yang mendengar itu ada sebagian yang tidak mengerti, sulit dimengerti. Nah, karena sulit dimengerti ini membuat iman mereka menjadi goncang. Ya, dan karena imannya goncang, maka banyak di antara mereka lalu murtad. Coba ayat 66. Ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Terus 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Dan 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Ya, ketika banyak orang yang tidak mengerti, perkataan ini sulit dimengerti. Jadi mereka goncang dan banyak yang mengundurkan. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak mengikut dia. Tapi akhirnya Tuhan tantang kepada murid-murid, 12 murid, "Apa kamu juga mau pergi?" Tapi jawab murid-murid yang diwakili oleh Petrus, dia mengatakan apa? "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup kekal." Jadi rupanya Petrus dan murid-murid lain itu bisa mengerti firman. Sehingga ketika ditantang, "Kau mau mundur juga?" "Oh tidak Tuhan. Tidak ada perkataan yang menaruh hidup kekal selain perkataan firman Allah dari Tuhan Yesus." Nah, kalau mengerti firman Tuhan, itu imannya tidak gampang goncang. Tidak gampang jadi Kristen murtad ketika dia ngerti firman Tuhan. Khususnya ketika orang Kristen itu mengalami cobaan. Contohnya misalnya seperti istri Ayub itu termasuk golongan Kristen orang ngerti firman. Nah Kristen orang ngerti firman ngadepi masalah. Akhirnya dia bilang apa? "Masih tekunkah kamu kepada Tuhan? Wong dadi wong Kristen kok kaya ngene, ngalami masalah, cobaan, masalah ekonomi, kesehatan, tetek bengek, cobaan-cobaan. Apa artinya? Lebih baik mundur menghujat Tuhan. Saya percaya bahwa si istri Ayub itu orang ngerti firman Tuhan. Tapi Ayub yang mengerti firman, imannya tegar, imannya kuat. Karena dia ngerti arah tujuan kekristenan.
Arah tujuan ikut Yesus itu apa? Endingnya adalah hidup yang kekal. Dan hidup kekal ini tidak bisa ditukar dengan apapun yang ada di dunia ini. Ya, berikutnya lagi, kenapa Tuhan ingin kita mendengar dan mengerti? Mendengar dan mengerti itu ada hubungannya dengan keselamatan. Ya, mendengar dan mengerti itu ada hubungannya dengan keselamatan. Bagaimana kok dikatakan mendengar mengerti itu ada hubungannya dengan keselamatan? Ya, pertama, bukankah Tuhan Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang menyeru Tuhan, Tuhan itu masuk kerajaan sorga, hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Itu kan ditulis di Matius 7:21. Coba tolong itu Matius 7:21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, bukan semua yang seru Tuhan, Tuhan itu masuk surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Lah, piye carane saudara dan saya akan melakukan kehendak Bapa kalau saudara dan saya sendiri tidak mengerti kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu tertulis di dalam Alkitab. Itulah sebabnya jadi Kristen yang mendengar dan mengerti. Bagaimana saudara akan lakukan instruksi kehendak kemauan Tuhan, sementara kehendak kemauan Tuhan itu sendiri Anda tidak mengerti. Ya, jadi jelas mendengar mengerti itu ada hubungannya dengan keselamatan. Itulah sebabnya kalau Yesus berkhotbah, biasanya Tuhan ingin supaya pendengarnya itu menaruh perhatian benar-benar. Menyimak baik-baik supaya bisa mendengar dan mengerti. Saya bacakan itu Markus 7 ayat 14. Tapi di terjemahan lama. Terjemahan lama itu salinannya ada hubungannya dengan tema mendengar dan mengerti itu. Ya, Markus 7 ayat 14. Terjemahan lama. Gini bunyinya. Maka dipanggilnya pula orang-orang banyak itu lalu berkata kepada mereka itu, dengarlah kamu sekalian akan daku dan hendaklah kamu mengerti. Kalau Yesus mau khotbah, Yesus selalu ngomong pendengarnya itu harus menyimak baik-baik. Dengarlah akan daku dan hendaklah kamu mengerti. Jadi tidak hanya mendengar melalui telinga kanan lalu keluar telinga kiri. Mendengar dan hendaklah kamu mengerti. Kalau terjemahan baru kalau enggak salah camkanlah, perhatikan supaya bisa mendengar mengerti. Kalau sudah mengerti supaya kita bisa melakukan. Apa itu yang menjadi kemauan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita masuk kepada poin berikutnya yaitu bagaimana caranya supaya saudara dan saya sebagai orang Kristen bisa mendengar dan mengerti firman Tuhan. Untuk bisa mendengar dan mengerti firman Tuhan, antara si pengkhotbah, hamba Tuhan, dan jemaat pendengar ini harus ada kerjasama.
Ya, untuk bisa mendengar dan mengerti harus ada kerjasama antara hamba Tuhan, si pengkhotbah, dengan jemaat si pendengar. Ini harus ada kerjasama. Kerjasama bagaimana? Pertama, dari segi hamba Tuhan pengkhotbah itu sendiri harus berusaha berkhotbah yang sederhana, yang gampang dimengerti. Gak usah yang muluk-muluk, gak usah yang terlalu sulit untuk dimengerti. Itu cuma capek, pendengarnya capek, bosan opo tok kae. Coba kita ulang ayat mas kita tadi, Markus 4:33. Markus 4:33, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Ya, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Jadi si pengkhotbah harus lihat medannya, SDM dari jemaat yang dikhotbahi itu siapa. Ini harus tahu, kalau nggak ngerti, hantem kromo, orang ngerti apa-apa, kasihan jemaatnya, dombanya tiwas kayaknya itu ngelonjak-lonjak mau makan, tetapi taruh rumputnya terlalu tinggi. Dalam bahasa Mandarin ada pepatah yang mengatakan, kalau memberi makan sama domba, jangan rumputnya itu digantung terlalu tinggi. Kalau rumputnya digantung terlalu tinggi, dombanya capek itu, loncat-loncat gak bisa makan. Jadi akhirnya jemu, bosen. Kenapa gak bisa makan? Capek. Jadi pertama si pengkhotbah harus berusaha khotbah sesederhana mungkin. Khotbah yang baik adalah khotbah yang bisa dimengerti, walaupun orang bodoh pun bisa mengerti. Itu khotbah yang baik. Khotbah yang berhasil adalah khotbah yang bisa dimengerti oleh semua pendengarnya. Yang kedua, dari pihak jemaat itu sendiri harus ada satu usaha. Usaha yang bagaimana? Saya sudah sering mengatakan, jangan berikan sisa-sisa waktumu kepada Tuhan. Hari ibadah, kalau zaman Taurat, hari Sabat. Itu hari yang harus dikuduskan. Satu hari penuh tidak boleh bekerja apa-apa. Hari perhentian. Istirahat, termasuk dapur tidak boleh mengepul. Tujuannya apa? Supaya dengan mereka beristirahat, fisik mereka itu seger. Orang sekarang terlalu rakus menggunakan waktu untuk ini itu. Hari Sabat pun kalau kadang-kadang lupa hari Sabat gara-gara mengejar materi. Kalau toh tidak lupa tapi memberikan sisa-sisa waktunya. Dari pagi kerja keras, terus kurang setengah jam kebaktian baru istirahat mandi ke gereja. Akibatnya apa? Datang cuma tidur di gereja karena terlalu capek. Jadi dari pihak jemaat harus berusaha memberikan seluruh waktu hidupnya untuk Tuhan pada hari Sabat. Kedua, dari jemaat juga di dalam gereja harus berusaha memusatkan konsentrasi itu kepada Tuhan dan firman Tuhan. Jangan raganya ke gereja, tapi pikirannya melayang sana sini, nggak bisa konsentrasi. Bagaimana bisa mengerti? Coba baca itu ayatnya. Ya, Matius 15 ayat 8 dan 9. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya,
padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini artinya apa? Tidak konsen. Mulutnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh. Ya, kalau toh nyanyi, kelihatannya nyanyi, tapi tidak meresapi nyanyian itu. Tidak konsen. Tuhan bilang apa? Yang model semacam ini percuma mereka beribadah kepadaku. Ketika Anda tidak konsen, benih itu segera dicuri oleh iblis. Dan Anda pulang tidak ngerti apa-apa. Jadi dari pihak jemaat harus berusaha konsentrasi supaya Anda bisa mengerti. Yang berikutnya, untuk bisa mengerti firman Tuhan, Anda harus datang dengan kerendahan hati. Matius 11:25, datang dengan kerendahan hati. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, semuanya kau sembunyikan dari orang bijak, orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Terjemahan lain kepada anak-anak. Ya, orang kecil, anak-anak, itu gambaran dari sikap sederhana, rendah hati. Kalau anak itu sederhana, rendah hati, dia anaknya jenderal Kak. Kalau di kampung dia main sama anaknya pemulung tanpa ada rasa perbedaan apa ya, derajat apa, darah biru, darah kuning, enggak ada itu. Anak-anak, ya semua tersimpan, tersembunyi bagi orang pandai, orang bijak, tetapi Tuhan nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil, orang yang merasa dirinya kecil, merasa ya sikap yang rendah hati, itu Tuhan akan memberi banyak pengertian. Kalau Anda ke gereja lalu belum oh khotbah judulnya ini, oh ngerti. Oh ngerti, oh aku tahu. Ini nanti ayatnya mau lari ke sini. Ini setelah ini mau ke sini. Itu orang sombong. Meremehkan si pengkhotbahnya. Lihat si pengkhotbahnya masih terlalu muda, bocah wingi sore kon khotbah. Ngguroni aku sing wis tuwa. Lah ini orang sombong ini kayak gini nih. Dia tidak akan ngerti firman. Ya, berikutnya harus datang dengan sikap haus dan lapar. Ketika engkau datang dengan sikap haus dan lapar, engkau pasti akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Merasa butuh, merasa perlu. Firman itu kebutuhan. Jadi Kristen yang mengerti ini tidak perlu dibesuk-besuk. Tidak perlu dirayu-rayu, oh mari datang tante, harus datang ya, kalau tidak datang rugi. Tidak perlu dirayu gitu. Kalau Kristen sudah lama ngerti firman, dia tidak ke gereja, saya biarin. Saya nggak mau datang, lalu mari datang. Makin besar kepala dia. Jadi sombong. Harus merupakan satu kebutuhan. Kecuali kalau jiwa baru, yang baru datang 2-3 kali, kok enggak kelihatan lagi. Lah ini perlu dibesuk, ditanya kenapa, sakit kah atau apa, supaya dia datang. Kalau orang sudah ngerti firman, iya. Gak perlu digitu-gitukan. Karena firman itu kebutuhan.
kebutuhan hidup. Datang dengan sikap haus dan lapar, dia akan menghargai bagaimanapun bentuk firman itu. Siapapun yang khotbah, dia akan menghargai. Amsal 27 ayat 7. Amsal 27 ayat 7. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Ya, orang yang kenyang, madu pun diinjak-injak. Madu itu kan barang yang manis, enak. Tapi kenapa diinjak-injak? Karena mereka nggak butuh, kenyang. Coba ketika Anda kenyang, ada capcay, ada buyonghai, ada sate, ada apa. Kalau disuruh makan lagi, terima kasih, udah kenyang. Tapi orang yang lapar, lihat itu si bungsu, waktu merantau jauh dari bapaknya ngalami kelaparan, ampas babi pun dimakan. Kenapa? Lapar. Jadi untuk mengerti firman supaya Anda bisa dipuaskan, datanglah dengan rasa haus dan lapar. Firman Tuhan itu merupakan kebutuhan dalam hidupnya. Sehingga apapun terjadi, orang itu akan selalu berusaha datang di bait Allah untuk mendengar, menyimak, mengerti, dan melakukan firman. Demi kepentingan keselamatan orang itu sendiri. Jadi Tuhan mengajar kita menghargai firman. Tuhan ingin supaya kita jadi orang Kristen yang mendengar dan mengerti. Nah, setelah itu kita melakukan, karena dengan demikian Anda akan diselamatkan oleh karena ketaatan saudara terhadap firman. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa buat firman yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman yang disampaikan. Tuhan, jadikanlah kami orang Kristen yang mendengar dan mengerti. Dan tidak berhenti hanya mendengar dan mengerti. Tapi jadi pelaku-pelaku firman. Supaya kehidupan rohani kita makin bertumbuh. Ya, supaya kami menjadi orang Kristen yang diberkati. Orang Kristen yang kuat. Karena Kristen yang mendengar dan mengerti firman ketika diuji dengan hujan, angin, banjir sekalipun, rumahnya tidak akan roboh karena sudah mendirikan imannya di atas dasar yang benar, menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Mereka jadi Kristen yang kuat dan hidupnya bisa mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Pulanglah saudara dengan membawa berkat daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, punya persoalan apapun, pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah usaha anak-anakmu yang tani, ternak, dagang, wira swasta.
Tuhan, pegawai negeri, pegawai swasta, dan apapun yang diusahakan oleh tangan-tangan orang percaya, Tuhan memberkati. Anak sekolah, kuliah, kasih kepandaian, kepinteran, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Segala pengorbanan anak-anakmu yang dipersembahkan, apakah itu tatangan, sukarela, perpuluhan, korban syukur, buah sulung, dan yang lain-lain, Engkau akan memberkati, membalas lipat ganda sesuai janji firman-Mu. Mereka yang tidak bisa datang mungkin karena sakit, mungkin ada masalah, ada persoalan, Tuhan tolong supaya di lain kebaktian mereka boleh bersama-sama kumpul untuk memuliakan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.